Woi guys, hai Sarah, acara Ambon lagi di rumah nih Dayang Melati, Ikisna, Doni 16 16 11, Andigo. Sambil menunggu ya guys, menunggu Pak Sugimitronya. Musiknya kedengeran, suara saya jelas guys. Nah, Sugimitro udah join, mantap. Hehehe, radar. Halo, apa kabar? Sehat. Bentar bro, kita tunggu biar agak meramai. Ya, ini jamnya orang nyantai memang jam setengah 10 ini. Iya. Dan emang kalau mau ngomongin hal-hal kreatif kan cocoknya jam segini. Gitu ya? Kenapa, Bro? Benar juga saya. Bebas dari gangguan telepon Pertanyaan di mungkin ya? full deh. Apa? Bebas dari gangguan telepon. Iya. Tapi suara lu kenapa agak kecil ya bro ya? Gitu ya? Sebentar, kamu ada suara musiknya ya? Sudah jelas nggak? Nah, jelas nggak? Jelas sih, jelas. Ya. Jelas ya? Ini musik gua buat enlightening anak-anak sebelum kita mulai. Sambil nunggu gitu tadi, ya? ini gue matiin. Pas ngomong sih udah gue matiin nanti. Mau tanya nih, what are your thoughts on people jualan APD masker at this moment? My thoughts 50-50. Kalau jualnya harganya normal, ya wajar. Tapi kalau di luar kewajaran, menurut gua juga 50-50. Setiap orang punya hak. Tinggal urusan karmanya masing-masing. Loh, Bro, itu kalau di tempatku ya wajahmu tuh cuma kelihatan separuh loh. Mulutnya nggak kelihatan. Oke. Nah, oke, yes, mantap. full loh. Oke, jadi guys, sambil menunggu gue perkenalkan dulu brother gue, Sugimitro. Ini adalah manusia yang luar biasa menurut gue, karena transformasinya gila-gilaan di dalam diri dia. Dia itu adalah seorang leader by nature. Dia itu juga dia tuh sebenarnya punya transformasi dari yang tadinya cuma kerjanya desain, itu dia bisa jadi orang yang di depan panggung dan bisa menjadi leader nasional bahkan internasional untuk sebuah perusahaan network marketing. Dan dia juga adalah personal branding consultant, brand consultant atau personal branding consultant atau coach. Dia juga bisa juga. Dia juga orang, bisa dibilang orang kreatif yang agak gila gitu kan. Karena dia selalu mengambil perspektif yang totally berbeda gitu. Dan orangnya berani banget, daring gitu. Berani melakukan sesuatu yang orang lain mungkin masih merencanakan, dia udah hajar aja, dia udah benar-benar ngelihat dari angle itu gitu. Dia tuh bisa segitu creative thinkingnya itu dari Jakarta ke Surabaya, mempersiapkan slide untuk bicara depan 1.000 orang itu hanya di pesawat, dan otaknya secepat itu dan mempersiapkan materi secepat itu. Jadi welcome my bro Sugimitro. Thank you udah meluangkan waktu. Kebetulan hari ini gue pengen sharing ke teman-teman. Topiknya adalah creative thinking sama creative selling. Karena kan kondisinya sekarang
kita dalam situasi yang dipaksakan lebih banyak di rumah untuk beberapa orang ya. Iya. Jadi gue pengen teman-teman juga mendapatkan insights dari lo dari topik ini. Mungkin bisa dimulai dengan kesibukan lo dalam work from home ini gimana, dan apa sih tips lo untuk creative thinking gitu. Oke. Oke, langsung mulai ya. Ini kayaknya musiknya agak kencengan bro ini kayaknya. Udah bro. Nah, sudah ya. Nah, ini ada banyak komen katanya wajahnya Mas Sunil nggak kelihatan tuh, kurang naik katanya. Udah. Iya, ya banyak yang komen tadi waktu bro tadi bicara. Oke, kalau kenalan sih memang background saya kuliahnya arsitek ya. Tapi di dalam proses sampai hari ini pekerjaan yang saya lakukan memang sudah begitu banyak macam. Saya pernah jadi seorang desainer di perusahaan sepatu. Saya juga pernah buka IO, WO, sempat sangat sukses di Surabaya. Tapi kemudian juga saya tutup karena saya melihat challenge-nya sudah nggak terlalu menarik. Jadi saya lebih suka challenge-nya yang bisa upgrade diri saya terus. Kemudian saya lebih banyak fokus di konsultan branding cukup lama di Surabaya, dan orang tahu harga saya katanya sangat tinggi kalau di Surabaya, tapi memang kliennya juga banyak yang sukses ya setelah kita branding. Nah, kemudian terakhir ini sekitar 3,5 tahun saya kan banyak bergerak di platform aplikasi, dan kita sekarang sudah mengembangkan salesnya di 267 kota, 6 negara. Dan barusan kemarin 2 hari lalu kita juga platform kita dipakai untuk negara ya. Jadi kita bantu untuk COVID bersama beberapa perusahaan besar di Indonesia seperti Wir, itu juga Wir Group ya. Kita bersama-sama bikin sebuah aplikasi untuk bagaimana kita bekerja sama untuk menangani kasus COVID-19 ini. Jadi kita platform aplikasi ini memang bikinan anak bangsa, dan kebetulan di situ saya bukan CEO-nya, tapi saya lebih seorang sales ya. Kalau hari ini kan bahasnya sales. Bagaimana saya bisa mengembangkan platform ini bisa dikenal sampai seluruh Indonesia waktu itu. Dan memang sekarang kita sudah baru dibeli sekitar 14.000 dan sudah tembus ke 6 negara ya. Yang terbaru di Kanada. Kita sudah open di Januari. Jadi kalau mau tanya masalah ide kreatif, ya kreatif sih memang dari manusianya ya. Kalau kita sering berpikir yang out of the box, itu orang akan melihat kita sebagai orang yang sangat kreatif. Dan menurut saya sih, setiap orang itu pasti punya kelebihan sendiri ya. Dan terakhir kalau saya ngamatin sosial media, saya cukup surprise dengan adanya TikTok ya. TikTok itu saya melihat begitu banyak orang Indonesia tuh yang kreatifnya super kreatif luar biasa. Jadi mereka itu saya lihat itu bahkan melebihin yang di internasional ya. Kalau orang Indonesia bikin TikTok tuh sampai saya nggak habis pikir, ini orang-orang ini ide nggak pernah habis dan selalu bisa bikin orang apa ya tertawa. Banyak sekali yang bisa bikin sampai itu mereka bahkan artis-artis dunia, orang-orang terkenal di dunia tuh meniru gaya-gaya orang Indonesia juga, saking Indonesia begitu kreatifnya. Jadi ya tinggal sekarang kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengembangkan sales yang kreatif, ya itu sebetulnya ya dikembangkan dari diri kita dulu yang harus kita kembangin, idenya harus berani mengeluarkan ide. Tapi langkah lo, jadi kayak lu pernah nggak sih dalam sebuah posisi di mana lu itu merasa anjrit men, gue blok men, gue nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak creative thinking itu kan ada hal, mungkin ada sebuah rutinitas atau mungkin ada sebuah framework yang lu pahami dalam diri lu sendiri atau dalam keseharian lu, atau sebuah belief yang lu punya yang membuat lu dengan melakukan ini berulang kali, akhirnya lu bisa menjadi orang yang memiliki creative thinking skill yang lumayan hebat gitu. Gini, sebetulnya ada ininya ya, ada
itu melatih diri kalau saya lihat ya. Jadi kalau kita bisa memotivasi diri kita, kalau yang Bro tanya tadi itu, kenapa saya kalau ciptain ide itu begitu cepat? Saya kalau nge-post di Instagram, ada orang yang tanya saya waktu itu, Pak Sugi kalau bikin ide untuk tayang di Instagram ini berapa lama? Saya bilang saat ini juga saya bikin ide, saya langsung bisa keluar ide. Nah, terus saya sempat waktu lalu ketemu dengan klien di Surabaya, mereka tanya, Pak Sugi, kalau mau bikin logo berapa lama ya kita? Karena biasanya company minta waktu hingga 2-3 bulan. Saya bilang, lama sekali. Saya bilang, Pak, kalau ide itu nggak usah lama-lama, Pak. Kalau kita orang kreatif, sebetulnya kita nentuin aja. Jadi kita yang nentuin kapan keluar idenya. Jangan nunggu kelamaan. Jadi kalau saya biasa mendesain sebuah logo, mungkin nggak banyak yang percaya. Saya bisa cuma butuh waktu 15 menit, saya sudah bisa mendesain sebuah logo yang sangat bagus, Pak. Karena menurut saya ide itu kalau kita sering melatih, kita bisa... Regonnya juga apik toh. 15 oh, ya jelas menit dong. regonnya beda sama 15. Iya, karena gini ya, karena 15 menit, tapi pemikiran kita ini kan sudah banyak pemikiran pengalaman hidup. Kita kan sudah tahu klien kita ini siapa, logonya harus seperti apa. Jadi saya nggak sulit sih, karena pengalaman yang tinggi itu membuat kita bisa mendesain dengan cepat. Jadi kalau ditanya ide kreatif itu, kenapa kok orang bisa keluar dengan cepat? Salah satunya adalah karena dia sering men-challenge dirinya untuk berpikir cepat. Kemudian dia tuh sering melatih dirinya untuk berpikir ide yang nggak pernah ada. Jadi kalau dia nggak pernah di-challenge untuk dia ngeluarin ide-ide yang aneh-aneh, ya selamanya dia mungkin akan menjadi orang yang biasa nggak punya ide kreatif. Seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi, iya. Kalau dalam kondisi sekarang nih, orang-orang kan pada punya dagangan, pada punya bisnis, terus terpaksa harus tutup, harus stay at home, atau gimana? Gimana lo memotivasi orang-orang ini? Guys, ini bukan the end of the world gitu loh. Gini, ini ada pertanyaan nih, apakah itu bakat atau bisa dilatih? Sambil saya jawab ya. Memang ide kreatif itu ada bakat, ada. Karena kalau talent saya dari kecil menggambar ya. Tapi kalau saya lihat di TikTok, ternyata ide kreatif nggak hanya dari gambar. Contoh ya, kalau lihat postingan saya hari ini aja, saya menyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Cuman karena saya mungkin sudah jago bicara, jadi lagu itu saya ganti sendiri, terserah saya, jadinya lebih mungkin ada maknanya. Kalau saya nyanyi lagu aslinya kan nggak enak. Nah, kalau tadi tanya lagi, Bang Sunil tanya misalnya, kondisi seperti ini, tadi gimana, how to, ini ya? Iya, kayak sekarang ini kan orang-orang nih pada kayak otaknya tuh pada keblok ya kan. Aduh, gue harus ngapain lagi ya? Gue harus gimana ya? Nah, itu keluar dari itu namanya creative thinking kan, Pak? Nah, gini nih, mungkin banyak orang yang sekarang mikir mereka di rumah aja nggak ada kerjaan ya. Bener ya bro ya? Iya. Oke, saya mengurung diri di rumah. Kalau bro tahu apa yang saya lakukan hari ini, bro akan bingung lagi. Karena saya hari ini punya job baru lagi yang saya belum pernah terjadi kalau nggak ada kasus corona ini. Jadi kalau saya tuh selalu melihat gini ya, kalau kita menghadapi sebuah masalah, karena kita sudah dilatih untuk otak kreatif, saya tuh selalu akan melihat setiap ada masalah, tentunya akan ada peluang bisnis baru. Tentunya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu orang. Contoh ini bro bisa lihat, ini kan corona banyak orang yang katanya nggak ada kerjaan ya. Kalau saya lihat dari segi saya desainer, oke lah, klien saya lagi pada nggak kerja. Tapi hari ini, bro tahu nggak, 2 minggu ini saya sudah supply sekitar ya hampir 50.000 disinfektan ke seluruh Indonesia. Lucu kan? Padahal saya bukan kerjaannya adalah penyuplai begituan. Tapi karena ada kasus ini, saya lihat masyarakat butuh, saya langsung kontak teman saya yang punya pabrik. Saya bilang, bro, lu bisa nggak bikin seperti ini? Ternyata dia bisa. Kemudian saya cari orang-orang yang bisa nyalurkan dengan cepat, karena ini kebutuhan mendesak, dan banyak yang butuh, ya saya langsung buka bisnis baru lagi. Jadi mungkin ini yang orang nggak paham. Mereka terlalu di zona nyaman, mereka lihat kerjaan mereka hanyalah pedagang, misalnya, saya kerjaannya adalah pedagang resto di sebuah mall. Terus kalau kasus gini, dia langsung, ya sudah deh, berarti saya nggak ada kerjaan lagi, kerjaanku selesai, nunggu sampai kasus selesai.
Nah itu berpikirnya sudah nggak kreatif bro, karena dia kan cuman matok dia ini adalah pedagang resto di otaknya dia ini hanyalah pedagang resto di sebuah mall. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia punya hal-hal lain yang bisa dilakukan selain itu. Kalau saya Kenapa sih ya? nggak habis-habis loh. Gue perhatiin setiap orang yang gue ajak ngomong pebisnis ya, itu Iya. mereka itu hanya akan melakukan bisnis yang mereka tahu. Lu kan Nah itu sebenarnya dia kagak bro. ngerti, ya kan? Tapi lu Ya itu bro. montok di bidang yang lu kagak ngerti. Nah, kenapa orang itu selalu, gue nggak tahu nih bisnis, jadi gue nggak mau ngelakuin. Berarti mereka mainnya di zona aman ya? Ya itu, makanya mereka tuh terlalu di zona nyaman, mereka nggak mau berpikir bahwa mereka tuh bisa lebih dari itu. Kalau coba bro bayangin nih, saya seorang arsitek, saya lulusan arsitek, sampai hari ini saya jadi arsitek, ya saya nggak jadi hari ini. Tapi sekarang orang tahunya saya sebagai pembicara, orang tahunya saya motivator, orang tahunya saya jago di digital. Nggak masuk akal dengan sekolah saya yang dulu sebetulnya. Lagian sekarang tambah bingung lagi. Saya 2 minggu ini orang tahunya saya ini penyuplai disinfektan besar-besaran ke seluruh Indonesia. Padahal saya ini kan gak ada background kimia, tapi saya bisa menggerakkan perusahaan yang punya pabrik kimia untuk bisa bekerja memenuhi kebutuhan market. Nah, Dan contoh udah lagi gitu begini, membuka bro. kesempatan untuk employee-nya juga aktif lagi. Ya Iya kan? Kan benar, makanya kadang-kadang mereka dia lagi sibuk. Jadi mereka harusnya nganggur, sekarang mereka ada kerjaan semua. Contoh lagi gini, bro. Saya lagi bikin startup baru nih, karena kondisi seperti ini, saya bersama grupnya Oxon lagi nyiapin startup untuk chef. Jadi kita bukannya di rumah ini nggak ada kerjaan, kita lagi nyiapin startup baru yang sebentar lagi selesai ini kita langsung launching. Banyak yang bisa dikerjain, dan saya ini merasa tahun ini aja saya ingin buka 7 bisnis baru, planning saya. 7 bisnis baru, Bu, yang betul-betul sebetulnya saya nggak terlalu jago di sana semua. Tapi karena saya tahu, saya punya ide kreatif, yang saya lakukan sekarang adalah saya cari tim yang kira-kira bisa melengkapi ide saya, dan kita jadi teamwork yang kuat. Nah, sebetulnya berarti kuncinya tadi kolaborasi. kolaborasi. Jadi kalau orang bilang hari ini mereka sepi, hari ini, karena mereka otaknya belum keluar dari bisnis mereka yang lama. Mereka nggak mikirin bisnis baru apa yang bisa dilakukan sekarang. Nah, kalau saya sih lari kemana-mana, sudah ada apa lagi yang bisa dilakuin, Itu apalagi yang bisa dilakuin. kondisi lu sekarang itu keren. Pertanyaan gua nih, kita mundur lagi ke belakang. Mundur ke belakang ya. Iya, Gua mau ngomong iya, Sugimitro yang dulu, bukan Sugimitro yang iya, sekarang. Sugimitro yang iya, dulu kan networknya nggak segede sekarang. Kalau sekarang kan iya, Sugimitro networknya gede, ya kan? Kita ngomong Sugimitro iya, yang dulu. Jadi Sugimitro yang dulu, lu networknya kagak gede, lu gimana sih punya nyali sampai cara lu ngebangun network? Karena ujung-ujungnya lu pasti perlu punya network kan. Lu nggak bakal punya ide, ada orang butuh disinfektan, lu langsung telepon temen lu nggak bakal bisa itu kalau lu nggak punya network. Nah sekarang kan ada benar. orang kadang-kadang tuh, ini yang ada 2 kasus ya, ada dua Iya, iya, conditioning. Nanti lu cerita. iya, Jadi ada orang tidak sadar dia itu punya teman dan dia bisa hubungin teman karena dia nggak pernah kepikiran gue mau ngajak ngomong teman gue untuk mengenal apa sih yang mereka lakuin. Itu one side of the story. Tapi the other iya, side adalah orang yang keblok. Dia tuh kayak, lu kayak waktu dulu nggak punya kenalan. Lu waktu dulu nggak punya kenalan. Langkah apa sih yang lu lakuin untuk lu memberanikan diri lu untuk berkenalan sama orang, menciptakan sebuah impression. Itu kan butuh iya. kreativitas, bro. Jadi gini, uh, kalau saya kan tipe orang yang dari dulu suka menganalisa hidup saya. Hidup itu nggak ada yang perfect, selalu ada masalah. Dan dalam perjalanan hidup saya dari kecil sampai usia sekarang ini yang sudah nggak muda, saya tuh selalu mempelajarin apa yang sudah saya lakuin, apa yang nggak bagus, dan bagaimana hubungan saya dengan orang sekitar. Ada satu yang selalu saya jaga sampai hari ini, adalah nama baik. Ini yang orang mungkin nggak sadar ya. Nama baik ini adalah kolega kita dengan partner bisnis kita dengan teman-teman kita ini membuat impression yang baik untuk mereka. Dan kalau bro tahu sampai hari ini begitu banyak orang yang pingin sekali partneran dengan saya, bro. Karena mereka melihat saya orang yang sosok yang bisa dipercaya, dan mungkin mereka melihat ada satu sosok kelebihan di saya punya apa ya, kreatif ya, maksudnya ide kreatif yang mereka nggak punya. Karena saya yakin tiap orang itu punya kelebihan sendiri. Nah, sebetulnya ketika kita proses hidup dari kecil sampai besar itu,
setiap kita bertemu orang, itu adalah modal kita hari ini. Karena setiap orang yang kita temuin, bagaimana kita bisa membuat kesan yang bagus untuk mereka, sehingga mereka itu suatu saat ketika kita keluar ide apa, kita ajak kerjasama, mereka pun akan mau. Jadi kalau tadi Bro tanya, saya dari seseorang yang dulunya orang Surabaya, yang mungkin kalau di skala Surabaya, saya terkenal konsultan branding paling hebat ya, kalau waktu belasan tahun itu. Tapi sekarang saya berubah sudah menjadi skala nasional, karena saya men-challenge diri saya lagi. Kenapa saya cuma main Surabaya ya, kalau saya bisa main nasional? Kemudian saya melakukan tadi itu, bagaimana sebuah platform aplikasi bisa saya perkenalkan ke seluruh Indonesia. Dulu saya juga bukan pembicara, Bro, tapi saya mulai dengan berbicara karena permintaan orang. Iya, tapi setelah berbicara bukannya langsung hebat gitu. Ya saya coba dulu, pertama, kedua, tambah lama saya mengerti juga kenapa orang akhirnya lihat, wah, karena kita bicara dari hati, orang melihat ada sesuatu yang menarik di ketika saya bicara, meskipun suara saya ini nggak enak ya. Kalau lihat kan agak suaranya ada pelatnya ya, cedal ya, saya nggak bisa ngomong R. Tapi orang menikmatin, dan sampai saya tuh sering ya, ada beberapa orang setelah seminar tuh datang ke saya. Barusan ini ada lagi, orang cukup tua ya, dia sekitar usia mungkin 70-an, ibu-ibu, dia bilang, Pak, saya ini sepanjang sejarah saya ikut seminar puluhan tahun, karena dia kan aktif di banyak network marketing ya. Saya ini nggak pernah Pak lihat pembicara yang sudah di stop 1 jam, semua peserta masih nggak mau keluar Pak. Masih terus tanya, nggak mau keluar, baru pertama kali katanya. Saya tertawa. Oh, saya mungkin gini, saya cuma cerita gini, Bu, Bapak kok bisa seperti itu ya? Mungkin gini ya, saya cuma bilang, saya bukannya orang hebat, bukan. Saya ini ibaratnya saya bicara apa adanya dari hati saya, kalau saya di panggung ya. Jadi, saya nggak ada beban. Nggak ada beban hafalan, nggak ada. Karena yang mau saya cerita itu hati saya. Ini ibaratnya gini, kalau saya pembicara atau motivator, atau misalnya kita sebagai speaker di panggung, itu banyak orang yang kenapa nggak di panggung tuh nggak bisa dinikmatin, karena mereka terlalu hafalan, Bro. Jadi ibaratnya penyanyi, kalau dia itu hafalan, dia biarpun dia nyanyi kelihatannya enak, tapi orang nggak bisa menikmatin karena bukan dari hatinya. Tapi kalau sekarang misalnya saya cerita dari apa yang saya alami sendiri, saya cerita tentang suatu produk yang saya nguasain. Nah, itu orang akan suka, Bro. Nah, ini ada yang tanya nih, seminar apa ya yang ada nenek 70 tahun? Seminar digital. Nah, dibalik, Bro, pertanyaannya salah tuh, Bro. Bukan seminar apa yang ada nenek 70 tahun. Nenek mana yang punya nyali untuk datang seminar kayak begitu? Mungkin gini ya, karena banyak sih, gini, kita kalau jadi pembicara atau speaker tuh, saya juga sempat ditanya orang, Pak Sugi ada bukunya nggak? Oh nggak, saya belum punya buku kok. Loh, tapi kok sudah bicara di mana-mana, kok kadang sama Pak Andri Wongso tandem. Saya bilang, ya nggak tahu deh, saya bicara aja, diminta bicara, saya bicara. Cuman intinya gini, Bro, kalau kita jadi pembicara yang Bro tanya tadi, saya nggak ada beban karena saya menceritakan sesuatu yang saya kuasain. Tentang bagaimana platform aplikasi, mungkin tentang kalau inspirasi, bagaimana inspirasi yang benar-benar kalau mau merangsang kreativitas ya segera kamu belajar dari yang kecil-kecil. Misalnya dari kalau suka gambar ya gambar terus, lama-lama semakin kreatif. Jangan suka kayak gini. Bagaimana sih penyanyi yang kreatif misalnya? Penyanyi yang kreatif itu ya kalau orang bisa melihat dia menyanyi bukan gaya orang lain tapi gaya dirinya sendiri. Kamu harus bebas berekspresi deh kalau mau jadi orang kreatif. Gitu. Apalagi Bro yang mau ditanya ini? Ini kayaknya banyak jadi, yang seru. Soalnya gini, soalnya gue apalaginya Pak Sugi. Gua nggak ngerti. Oh, apa IG-nya Pak Sugi? Oh, Sugi Mitro. @Suegi SOI Suegi Mitro ya. Sip, udah. Iya.
Kalau lihat IG saya juga nanti bingung karena tampilan page-nya kayaknya nggak pernah ada yang bikin seperti saya. Saya sih suka tampil beda aja supaya orang Nah, gampang ingat. jadi kesimpulan yang tadi bro ngomong itu intinya Ya, lo harus memberanikan diri untuk berkomunikasi, memberanikan diri untuk belajar sesuatu yang baru, ya. memberanikan diri untuk mencoba, jangan terlalu banyak berprasangka dulu, tapi always believe kalau things can work out. Am I right? Ya, benar juga, tapi tetap begini ya. Bukan kita mencoba semua yang semua dicoba, enggak. Kalau saya bilang tetap kita coba sebelum mencoba sesuatu, kita analisa benar nggak kita cocok dengan bidang ini. Contoh gini loh bro, kalau saya mau maksain saya jadi penyanyi, ya nggak bisa bro. Saya memang uh, gini ya, bukan saya mencoba nyanyi suaranya tetap gak enak bro, karena nada juga saya bingung. Tapi kalau Yeah. saya memaksakan diri jadi pelukis terkenal, saya pasti bisa karena saya jago gambar. Nah, tetap Okay. jalurnya itu harus tahu, masing-masing itu harus bisa Core-nya ya, tahu. core-nya kita Kita, skillnya paling kuat apa gitu. benar, benar. Kita kuatnya apa? Misalnya gini, kalau dia memang dia tahu dia kuatnya di bidang ini apa? Dia misalnya saya skillnya kuat di olahraga misalnya, saya jago nih. Ya dia cobakan mainkan kreatif di bidangnya dia itu terus, tapi dikembangkan ke bisnis-bisnis yang bisa connect sama sama talentnya tadi. Itu akan luar biasa. Saya juga memulainya dulu dari sana semua kok. Kalau kita lihat semua lagi, apa yang saya lakukan hari ini awalnya dari sebuah hobi desain. Dulu saya hobinya desain, saya desain gambar, kemudian saya kerjanya arsitek, lulus saya malah jadi desainer sepatu 4 tahun, lulus lagi saya lari ke buka advertising, saya buka I.O., tapi I.O. itu ada connect-nya dengan desain karena tetap dekorasi Ya, panggung, semua perlu, itu juga perlu, ada ya, connect-nya ya. desain, ya. Kemudian 2005 ya, saya memutuskan I.O. saya tutup, padahal waktu itu lagi di puncak di Surabaya. Saya kemudian mulai fokus ke branding. Jadi saya mengecilkan jumlah klien tapi menaikkan bayarannya. Saya pilih yang mahal. Nah, kalau ini ada yang tanya, kalau nggak jago semua gimana? Nah, ini yang diubah itu otaknya dulu. Nggak mungkin orang nggak Ya, punya skill apa-apa. Orang itu ya. pasti ada skillnya. Harus pasti ada. Tuhan menciptakan manusia itu nggak ada yang nggak ada bakat sama sekali, itu nggak ada. Cuman tinggal kamu mau belajar untuk meningkatkan terus apa enggak. Kalau tahu ya, sekarang banyak orang bilang saya jago bicara. Jangan salah loh. Saya waktu di TK, TKA, TKB, saya benar-benar bisu di sekolah nggak mau bicara. Jadi orang tuh tahu saya Nah, itu yang gue nggak suka maksud. Nah, bicara. itu. Nah, itu yang gue tadi mau masuk ke sono. Dulunya lo kan banyak kekurangan. Nah, terus Iya. Ya itu karena sadar akhirnya. Ini tanya lagi, kenapa IO-nya tutup? Lucu ya. Nah, nanti saya jawab ya. Jadi gini, saya kenapa dulu saya 2 tahun nggak bisa bicara di sekolah, karena apa? Saya malu. Karena waktu kecil itu saya kalau bicara itu kan pelat kan. Sampai sekarang kan pelat nih. Suka diejek sama teman-teman. Jadi saya nggak mau bicara di sekolah itu. Jadi saya diam aja, saya diam. Sampai orang manggil saya bullying itu ya. bisu. Bisu, iya. Tapi lucunya, perjalanan waktu sampai hari ini, saya itu akhirnya kenapa saya bisa sampai jadi pembicara dan lainnya, saya nggak peduli kok saya pelat atau apa. Saya bilang, ya memang itu menjadi suatu kelemahan saya, justru akan menjadi ciri khas. Karena suara saya yang nggak normal ini, itu justru menjadi suatu, katanya orang suara saya serak nih. Nah, itu adalah saya anggap nilai plusnya, karena saya punya karakter yang beda. Nah, seperti itu. Kalau tadi ada yang tanya, kenapa I.O. ditutup? Kembali, karena waktu itu saya melihat challenge-nya sudah cukup. Saya sudah #1 di Udah Surabaya, mentok saya lah. dibayar Nah, mahal. Saya lihat waktu saya tersita habis di sana. Sedangkan saya duitnya kurang kalau di I.O. Dulu tuh sebulan 2005 sekitar 100 jutaan ya dapatnya sebulan ya, income bersihnya. Saya nggak puas gitu loh. Kok cuma segini aja? Nah, karena saya nggak puas, saya mencoba mengupgrade skill saya ke apalagi yang bisa saya lakukan yang duitnya lebih banyak. Nah, seperti itu. Kalau saya itu cuma masuk mau, itu masuk ambisi nggak? ya bisa jadi. Karena saya pikirnya gini loh, kalau orang lain bisa jadi miliarder, kenapa saya nggak bisa? Oke. Meskipun saya background dari orang nggak punya ya.
jangan salah loh, saya dari dulu juga nggak ada modal. Orang tua saya modalin saya sampai sekolah aja. Setelah lulus kuliah saya nggak pernah dimodalin apa-apa. Jadi nggak ada backingan duit dari mana-mana, dari nol semua kerja itu. Dan itu menurut saya uh, yang harus kita lihat itu adalah kemauan kita, bahwa kita percaya kita bisa sukses, kita bisa menjadi orang yang bisa, ya, bisa lebih dari apa yang kita pikir sendiri hari ini. Oke, good. Tadi yang ngomongin soal nggak bisa atau nggak tahu atau apa tadi tuh nggak punya, nggak bisa semuanya atau nggak jago semuanya. Gue mau kasih lu satu tip yang tadi. Kalau lu jago rebahan aja, lu bisa jadiin itu skill untuk lu educate orang. Gimana cara rebahan? Gue kasih tau lo, gak banyak orang punya skill itu. Jadi segala sesuatu kalau bisa kita jual, itu orang jadi, hah? Ini sesuatu yang beda nih. Gue harus tahu nih gitu. Jadi kuncinya creative thinking itu selalu not always about the right idea, tapi about being different. Betul nggak, bro? Iya, bisa. Seperti itu benar. Ya. Sebetulnya kalau ada orang yang bilang sampai tadi banyak yang bilang dia nggak punya apa-apa, itu saya lihat tipe-tipe orang yang mungkin teman-teman yang tadi nulis ini adalah teman-teman yang jarang bereksperimen dengan apa yang dia sukain. Karena skill itu biasanya akan muncul ketika dia sudah berulang kali melatih apa yang dia lakukan berulang-ulang. Jadi mulailah dengan kegemaranmu hari ini. Misalnya kamu di rumah sudah bisa masak, ya kamu masak terus, coba kembangkan jadi kue yang enak. Nanti kuenya lama-lama dikasih merek, lama-lama dijual, harus seperti itu. Bukan Butuh berarti proses, kita nggak punya. harus sabar. Iya, sebetulnya jangan terlalu sabar sampai nggak kerja apa-apa. Jadi kita juga harus kasih target. Jadi kalau kamu cuman diem-diem aja, terus merasa aku nggak punya apa-apa, nggak bisa, jangan salah loh. Bayangkan ya, biasanya orang itu kalau sudah kepepet, itu jadinya malah lebih hebat. Teman-teman kalau tahu ya, ada orang yang nggak punya tangan, dia tahu-tahu dia bisa jago lukis loh pakai kaki. Padahal awalnya dia nggak bisa ngelukis kan, karena dia sadar, dia harus ada sesuatu yang dilakukan dengan kekurangannya dia. Jadi kalau teman-teman ini merasa sekarang ini merasa kurang-kurang, padahal kamu bentuk badannya masih lengkap ya, ada tangan, ada kaki, itu cuman karena kamu males, nggak pernah mau mencoba sesuatu yang baru dan kurang tekun aja menurut saya. Seperti itu. Jadi itu kemalasanmu itu yang menjadi alasan kamu nggak punya skill. Karena seperti sekarang orang bilang saya jago bicara. Kalau dilihat nggak masuk akal. Dari kecil saya dianggap orang bisu, nggak bisa bicara. Saya diem di kelas, saya nggak pernah ngomong. Saya termasuk tipe orang yang pendiam ya. Nah ternyata sekarang orang taunya saya pembicara dan salah satu yang bisa bikin satu audiens bisa ikut terbawa. Nah itu kan kalau nggak dilatih ya mana bisa lah. Iya betul, dilatih ya. Kuncinya konsisten melatih. Dilatih. Iya. Dilatih, dibiasakan, dibuat enjoy. Ya, dibuat enjoy. Betul. Coba deh lihat yang bikin TikTok hari ini. Kalau mereka nggak mau latihan, nggak mau lihat TikTok yang lain bikin seperti apa mereka bisa sehebat itu? Nggak mungkin dong. Pasti mereka syuting beberapa kali, mereka tekun coba terus sampai syutingnya jadi maksimal. Akhirnya mereka jadi banyak artis TikTok sekarang hari ini. Saya aja kalah kreatif nih TikToknya sama teman-teman yang di desa, di kota kecil, ataupun yang sekarang kita lihat beberapa orang itu yang kita lihat mungkin di Instagram nggak terkenal, tapi malah sekarang jadi artis TikTok. Itu kan berarti talentnya ternyata dia kreatif di sana. Itu adalah bukti bahwa online itu menciptakan peluang besar. Kuncinya gimana kita mau menciptakan. Online itu adalah platformnya. Gimana kita mau menciptakan peluang itu. Misalnya coach ada 2 atau 3 usaha, bagaimana memaksimalkan, ibaratnya memfokuskan pada satu usaha saja. Nah, lu jawab dah tuh. Gini, kalau ada 2 atau 3 usaha, sekarang gini ya teman-teman ya, kalau kita punya lebih dari satu usaha, kamu harus lihat kekuatanmu dulu ya. Kadang orang tuh ada yang serakah, pinginnya banyak usaha, tapi dia nggak tahu kekuatan dirinya sampai level mana, dan dia bagaimana kerajinannya sampai level mana. Bukan berarti gini ya, bukan berarti kita punya mimpi, terus kita tuh cuman yakin bisa, tapi kita nggak bisa mengukur diri kita itu stepnya mau lompat kemana dan memaksimalkan motivasi hidup kita untuk bisa ngejar itu. Nah itu juga nggak bisa. Jadi kalau tadi punya 2 atau 3 usaha, dan itu benar-benar bidang yang berbeda, dan kamu melihat itu semua nggak connect, terus kamu kewalahan,
Ya memang kalau saya saran sih ada yang harus dibenain. Kamu pilih salah satu usaha yang memang kamu bisa fokus dulu. Kalau yang dua tiga ini bisa saling connect dengan yang pertama ini, itu akan jadinya luar biasa. Jangan serakah yang ini belum mapan sudah buka yang kedua, buka yang ketiga, buka yang keempat, nanti bubar semua malahan. Bisa seperti itu. Tapi juga Jadi Tapi juga ada kemungkinan seperti yang Bro alamin kan, lo udah bikin usaha yang sudah cukup mentok, ibaratnya di menjadi IO ya, hebat di Surabaya udah mentok tuh, udah mentok, lo sadar, gua kalau expand mungkin bakal lebih berat, mendingan gua shutdown, tapi gua rebuild sesuatu yang bigger scale gitu kan, itu juga butuh keberanian itu kan. sebenarnya enggak bro. Jadi gini, waktu saya jalanin IO itu saya sudah punya double triple pekerjaan. Oke, Jadi bukan hanya IO, saya juga punya advertising waktu itu. oke, Jadi cuman waktu itu di advertising saya kan lebih banyak menerima project-project yang skala kecil. Maksudnya cuma oke, cetakan atau ya, misalnya bikin billboard. Kemudian saya ya, lihat peluang baru di mana branding consultant itu bisa dibayar ratusan juta hingga miliar. Dan itu saya punya skill itu. Makanya ya, saya pikir daripada saya konsen buang waktu di IO, saya tak cari klien-klien company besar di mana mereka bisa bayar saya satu project itu setengah M sampai 1 M dan saya nggak perlu banyak klien. Nah, itu yang saya lakukan karena saya melihat skill saya punya di sana dan saya fokus di sana tapi nggak terlalu menyimpang dari advertising yang sudah saya bina selama bangun, ini. Jadi ya, ilmu semua yang saya pakai itu tetap kepake, termasuk ilmu IO apa itu juga ada kaitannya dengan branding, bagaimana mereka ketika mau melaunching sesuatu itu kepake ya, semua. Tapi saya sebagai as a consultant, saya nggak perlu ya, lagi sebagai pekerjanya. Seperti oke. itu. Very good, bro. Berarti kuncinya sadar diri, sadar analisa diri. Itu kita harus menyadari diri kita, apa sih kehebatan kita atau apa yang kita sudah Iya, lakukan berulang kali, itu yang sebenarnya menjadi kehebatan kita. Contohnya orang demen benar. makan terus, lama-lama dia jadi food blogger misalnya. Itu juga bisa Yes, menjadi sebuah benar. opportunity, ya kan? Iya, iya. Gitu. Sebetulnya Orang demen ada olahraga gini ya. juga bisa tuh. Benar. Kalau sudah suka olahraga, kenapa nggak dikembangin terus sampai jadi bikin video YouTube kayak, kemudian Ya, menciptakan makanan sehat kayak, dan itu kan jadi duit hobimu. Karena ya, suatu kerjaan yang bisa sukses tuh dimulai dari kamu harus enjoy, kamu harus cinta dengan kerjaanmu, kamu harus happy. Kalau kamu happy, baru kamu kerjaan itu akan merasa nyaman. Kamu pingin dia besar karena kamu benar-benar dengan cinta melakukan apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti oke. itu. Sekarang gue kasih satu skenario ya bro, satu skenario aja. Ya, Ini mungkin butuh insight creative thinking lo buat teman-teman, tapi gue kasih skenario-nya. Gue punya boleh. bisnis, dalam kondisi COVID-19 ini bisnis gue drop 80% karena bisnis gue offline, bukan ada online-nya. Dan gue punya beban, gue harus pikirin gaji karyawan dan sebagainya, gue punya masalah cash flow juga dan sebagainya. Nah, lu kalau Ya. jadi teman, lu akan kasih gue insight apa supaya gue melangkah. Yang tadinya gue stuck, gue murung, gue bingung, gue udah mau menyerah. Lu akan datang sebagai Eh, teman, lu akan tap gue, bro, lu begini aja gitu. Apa langkah-langkah ya, advice lu? kalau saya ya, kalau punya teman yang seperti itu, yang pertama saya bilang gini, bro, kamu kalau ngelamun terus menyesali apa yang terjadi kayak COVID sambil nunggu COVID-nya selesai, nggak akan selesai, bro. Satu yang kamu tidak pernah lakukan sebelumnya untuk menunjang bisnismu yang sedang kacau ini. Contoh nih, karena kamu banyak offline, coba pikirkan, karena ini waktu tenang, bagaimana kamu bisa mulai mendigitalkan bisnis kamu, dan saatnya kamu melengkapi sambil ketenangan ini merapikan, supaya omset-omset yang tertinggal hari ini ketika semua kasus corona ini selesai, kamu langsung sudah punya senjata yang bisa melipat gandakan omsetmu tadi. Yang kedua, kamu sambil jalan ini juga kamu jangan terlalu terkurung dengan kamu adalah seorang A tadi. Saya tetap bilang, kita ini manusia pasti ada beberapa talent lain, coba cari peluang-peluang apa yang bisa dikerjakan lagi sambil menunggu uh,
kasus ini selesai ya, masalah corona ini. Yang penting gini deh, kalau saya lihat paling banyak orang yang hari ini terjadi adalah mereka murung, mereka kebingungan, dan mereka terlalu terkunci di kebingungannya itu, tapi mereka nggak berusaha keluar untuk bagaimana menemukan ide-ide baru lagi supaya yang ini dibiarin dulu aja. Karena kan mau diapa-apain juga nggak bisa apa-apa sambil nunggu kan. Jadi kita harus segera lari untuk apa yang bisa berguna, yang tidak daripada diem aja sambil merenungin yang enggak-enggak tadi itu. Nggak akan selesai. Oke. Thank you, Coach. Lo ada mau nanya-nanya apa-apa nggak sama gue? Ya, kalau ini panggilannya Sunil ya, kalau di Instagram apa ini bro ya panggilannya ya? Panggilan dekat. Nil. Oke. Mungkin tanya begini deh. Kalau bro sendiri selama kasus COVID-19 ini ya, COVID-19 ini, apa yang dilakukan bro nih? Oke, kalau gua sekarang lagi ngembangin strategi untuk menciptakan konten-konten yang out of the box untuk menguplift banyak orang. Karena gue dalam proses sekian tahun, gue realize, gue menyadari bahwa gue itu punya gift. Beda sama talent. Gue punya gift. Gift gue itu gue bisa menguplift orang. Jadi begitu orang datang ngobrol sama gue, biasanya mereka tuh langsung pikirannya tuh kebuka. Ideas mulai flowing. Courage-nya ada. Jadi, terus gue mikir, kalau ini bisa jadi blessing buat banyak orang, why not? Dan gue melakukannya dengan nikmat, bukan dengan beban. Gitu. Itu satu. Kedua, ya gue juga lagi, kayak lo bilang, gue juga lagi ngerintis beberapa startup, tapi di sini gue menggunakan kekuatan gue. Jadi gue melakukan, gue memang dalam proses beberapa tahun terakhir itu, gue memang banyak meluangkan waktu untuk self-analyzing. Apa sih core strength gue? Gue itu sebenarnya bagusnya di mana sih? Oke, gue di leadership, tapi leadership macam apa? Apakah gue captain leader? Apakah gue coach? Apakah gue shepherd? Kan ada 3 ya, kalau captain tuh di depan, coach itu di tengah, shepherd tuh di belakang. Terus, gue juga, misalnya gue itu punya skill dalam ideation. I come up with ideas very quickly. I come up with solutions very quickly, misalnya. Itu gue bisa bantunya apa? Kalau gue buka perusahaan atau gue buka startup, gue nggak boleh jadi orang yang di depan untuk melakukan. Karena itu akan ngeblok gue punya kekuatan. Tapi kalau gue di belakang, gue bisa main di strategi. Karena my ideas are non-stop. Strategi itu kan kita nggak boleh berhenti kan? Kita coba mentok, kita come up with new, gitu loh. Nah, cuman yang lu bilang benar, kita nggak bisa berhenti gitu aja. Kita harus terus mencoba, kita harus terus mengasah, kita harus terus belajar. Jadi gue dalam waktu luang ini, yang work from home ini, gue malah banyakin baca buku misalnya. Terus gue tanya-tanya teman-teman, karena teman-teman jarang gue communicate kan. Kayak bro aja, gue berapa lama sih communicate sama lu, susah banget kan. Everybody has different time kan, sibukan masing-masing lah ya. Jadi gue coba connect ke beberapa orang, and then gue start tanya, lu gimana, what do you face, challenge lu gimana, dan sebagainya. Dan gue coba bantu juga. Dan di situ gue mengasah diri gue makin lebih deep lagi, gue makin belajar. Dengan sharing hari ini aja, gue jadi banyak belajar lagi dari lo, gue lagi enlightenment lagi dari lo, dan sebagainya. Jadi, gue pokoknya menggunakan flow yang namanya, gue percaya banget, communication itu adalah kunci paling kuat dalam hidup. Kalau lo nggak bisa communicate, lo mati. Itu kuncinya yang paling kuat. Jadi, communication menurut gue paling kuat. Kedua, ya ketulusan. Karena yang lo bilang itu benar. Kalau kita ngomong soal reputasi, itu memang suatu currency buat gue. Jadi kalau dolar mau naik turun, terserah deh bro. Tapi kalau currency yang paling berharga, itu reputasi. Jadi, kita terus berjuang, kita terus jaga, dan nggak maruk ya. Jadi, ambisi boleh, tapi terukur. Jadi,
ini masuk nggak dalam kemampuan lo, ini masuk nggak dalam capability lo. Dan yang terakhir, ya gue mencari orang-orang yang bisa komplimen maksudnya menutupi kekurangan gue. Misalnya gue kuatnya di A, tapi gue kurangnya di B. Kira-kira gue cari orang yang kuatnya di B supaya bisa jalan bareng, jadi A dan B lengkap. Dan memang itu butuh proses dan memang kesabaran, tapi memang harus dipakein target. Itu setuju. Kalau nggak, kita nggak terpacu. Saya sering lihat begini ya, kalau tadi Bro Sunil kan memang hebat, sudah banyak ya, semua pasti teman-teman ini banyak dapat masukan. Karena saya lihat ini, sekarang ini banyak orang punya mimpi, tapi saya lihat banyak yang mereka nggak bisa menjadi orang sukses. Itu ibaratnya begini, Bro. Banyak orang punya mimpi, dia tuh cuma mimpi aja, Bro. Tapi dia itu kalau ditanya, misalnya gini, kamu pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi misalnya seorang eksekutif. Terus kita tanya lagi, you punya target nggak? Penghasilan berapa sebulan misalnya, ya kan? Dia bilang, oh ya, saya akan nyaman kalau penghasilan saya 30 juta per bulan, misalnya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, kira-kira kapan you dapat 30 juta per bulan? Dia bilang, ya kita lihat saja sambil jalan. Suatu saat saya akan dapat 30 juta. Nah, yang tipe-tipe gini, Bro, itu nggak jadi nanti, Bro. Kenapa? Yeah. Saya kasih bayangannya ya. Karena mereka tuh nggak pernah ada tanggal target 30 jutanya didapatkannya kapan. Itu ibaratnya gini loh. Saya ngajak kalian teman-teman untuk lari misalnya. Lari, yuk kamu lari yuk besok lari. Terus mau nggak lari 10 kilo? Tapi ternyata nih mereka nggak jelas, nggak ada yang nyampe. Siapa lagi mau disuruh lari 10 kilo? Dia sudah berhenti ke kafe, berhenti kemana, pulang rumah. Tapi beda dengan ketika kita mau ikut lomba lari, kita sudah tahu garis finishnya di mana, 10 kilo itu, dan kita dipakein seragam, kita dikasih waktu larinya nggak boleh lebih ya, dari berapa jam misalnya, kalau nggak sudah dianggap selesai. Nah, akhirnya kita ngejar, karena ada deadline, ada waktu yang ditarget, ada waktu yang dikejar. Jadi, itulah bedanya kenapa banyak orang punya mimpi tapi nggak pernah jadi orang sukses. Karena dia cuma pemimpi yang, ya mimpi di siang bolong ya nggak pernah, ya cuma mimpi memang. Bukan sesuatu yang dia bisa punya menjadi sebuah target yang benar-benar dia kejar dan dia bisa analisa seperti itu. Ya itulah. Gue simpulin dengan kata-kata, to get your lifeline, you have to have a deadline. Iya, harus ada tanggal. Kalau kamu cuma mimpi, terus saya nggak punya bakat, bayangin tiap hari. Tadi kalau yang tanya-tanya tadi ya, saya nggak punya talent, itu paling bahaya loh. Karena di otakmu ini kamu sendiri sudah nanemin kamu ini nggak punya talent. Jangan. Kamu di otakmu tuh pikirannya jangan gitu. Pikirannya harus begini. Talent apa ya yang ada yang saya belum tahu? Talent apa ya? Nanti besok ketemu. Oh, ternyata saya ini talentnya jago bicara. Nah, kamu sudah mulai ketemu nih talentmu jago bicara. Nah, kamu harus berusaha. Saya ini pasti ada talent, tapi saya cuma belum nemukan aja apa. Beda dengan saya bilang, saya nggak ada talent apa-apa. Nah, itu beda sekali. Jadi kalau kita sudah bilang, besok saya harus ketemu talent saya itu apa. Ketemu nanti. Karena kita sudah ngasih tanggal, besok harus ketemu talent saya apa. Setelah itu talentnya ketemu nih. Talent ini harus jadi duit bulan ini. Nah, dia harus berusaha gimana caranya talent ini menghasilkan uang. Nah, setelah dapat uang sebulan misalnya dia dapat 1 juta. Saya harus ningkatin 1 juta ini jadi 5 juta dalam waktu 6 bulan. Dengan talent yang saya punya. Nah, itu dia akan jadi orang sukses. Dan dia akan ketemu talentnya apa, dia akan mulai ketemu ritme kerjanya seperti apa, dia akan mulai enjoy, dia mulai ada target yang dikejar, dan dia akan semakin hebat. Gue masih ingat bro, lo mau begini mengingatkan dulu waktu gue di titik nadir, waktu gue mulai dari nol, itu gue memberanikan diri. Jadi gilanya gini, gue memberanikan diri beli mobil kredit, padahal gue nggak ada income bro, dan gue nggak tahu gue mau ngapain ya. Tapi gue beli mobil kredit supaya gue tertekan tiap bulan kan gue harus bayar bro, iya kan? Iya. Jadi gue waktu itu masih ingat gue pernah ngambil Avanza cicilannya 3.300.000 bro.
Jadi di pikiran gue gini, gimana caranya gue harus punya income 6.600.000, 2 kalinya dulu. Karena kan gue butuh hidup juga, Iya, bayar bensin juga dan sebagainya iya, kan. iya benar, iya. Terus gue bikin, pokoknya gue harus target ini dalam 3 bulan, gue harus achieve 6.600.000, 6.600.000. Nanti abis bulan ketiga, bulan keempat, gue udah harus di 12 juta. Terus gue Nah, hajar itu lagi dia. sampai bulan ke-6. Gue hajar lagi 15 juta. Jadi angka yang gue hajar tuh nggak terlalu gokil banget yang sampai bikin kepala pecah. Tapi Iya, gue bikin tracknya cepet gitu. Dan gue masih inget dulu ada sahabat gue, waktu gue baru mau mulai, dia bilang, nih lu kalau mau bisnis, lu mata kuda dulu nih. Lu jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Opportunity itu banyak. Tapi kalau lu makan semua, lu nggak akan bisa jalan. Tapi lu juga jangan kelamaan mata kudanya. Lu ada namanya evaluasi diri. Jadi per 6 iya, bulan, benar itu. lu cek. Iya, Lu dari 0, di 6 bulan lu majunya berapa. Terus di bulan ke-6 ke bulan 12 lu majunya berapa. Di bulan 12 ke 18 berapa, 18 ke 24. Dia ngajarin gue gitu. Terus gue iya. tanya, terus hitungannya gimana ya? Dia bilang pokoknya kalau lu bisa grow signifikan di 24 bulan, lu lanjutin tuh bisnis. Kalau lu nggak bisa grow di 24 bulan, tutup tuh bisnis, lu buka yang baru. Jangan waste time, katanya. Dan gue praktekin itu, bro. Dan it works. Dengan deadline. Gitu Ini ya, ada iya, iya, pertanyaan nih, iya. bro. Kok saya Iya, pengen jual chat online ke seluruh Indonesia, jalur distribusi oke. Tapi saya bingung, menurut Ko, Sugi, kenapa orang mau beli chat online? Ada ide nggak kok apa yang harus dijual? Harusnya, apa yang harusnya dijual? Duh, ini dia sudah bilang mau jual chat online. Ini chat apa Ya, ya? Chat mobil atau chat apa ya? Kan agak chat bingung mobil, juga. itu chatnya nggak jelas ya, betul. Chatnya apa dulu? Chat kuku. Mhm. Itu juga chat loh. Mau chat mobil, chat rambut. Nah, chatnya apa dulu? Kenapa orang mau beli chat online? Nah, itu adalah pertanyaannya. Justru kalau kamu sekarang tahu di dunia di Indonesia misalnya nggak biasa orang beli chat online, berarti itu kesempatan. Gimana cara kamu bikin orang sekarang mulai beli chat online di tempat kamu? Pokoknya kalau kamu menemukan suatu peluang yang seperti ini, kamu lihat kenapa ya orang mau beli chat online? Loh, berarti memang sekarang nggak banyak yang beli. Berarti itu adalah peluang. Bisa dikerjain itu. Ya gimana caranya? Ya you harus temuin dong. Gimana caranya orang mau beli chat online? Ya pasti pertama ya kepercayaannya harus ada, warnamu harus jelas. Terus kamu siapa yang jual harus di branding dulu. Siapakah kamu? Kadang orang maunya jualan-jualan, dia nggak membranding dirinya, nggak membranding tokonya. Ya orang takut mau penipu juga banyak Iya, di mana-mana. betul. Nah itu dia. Terus nama Makanya bisa tokomu pakai apa? influencer atau apa ya. Mhm. Iya, nama tokonya juga harus jelas. Tokonya toko cat itu. Jadi kadang ada orang bikin toko tapi dia nggak jelas namanya juga susah jualan. Seperti itu. Ini ada satu lagi pertanyaan nih, bro. Apakah lebih baik Ya, mengerjakan apa yang kita sukai atau apa yang tidak kita sukai? Gue jawab dulu baru lu ya, bro. Ini gue greget nih jawab ya, pertanyaan silakan. ini. Jadi gini, Boleh. no, jawabannya cat tembok, cat mobil. Oke, cat kuku, cat rambut siapa nih Pak Mario yang tulis? Oke, anyway, kalau pertanyaan yang tadi itu, gue pernah dalam fase Ya, itu, bro. Jadi gue pernah dulu itu terpengaruh dengan do what you love. Tapi gue salah dapat ilmu itu. Karena gue waktu do what you love itu, gue di titik very insecure. Itu kesalahan gue dulu. Jadi gue ngejalanin do what I love, tapi dalam titik insecure. Nah, gue mungkin dari situ gue belajar that sometimes you gotta do what you must do. Apa yang lo harus lakuin to live, untuk hidup, to secure. And then, lo allocate waktu to do what you love. Itu dari gue. Nggak tahu kalau dari Bro Sugi. kalau saya dengar pertanyaan ini, kayaknya ini pertanyaan pernah dibahas Deddy Corbuzier yang sempat viral itu ya. Waktu lalu ada video YouTube-nya viral, Deddy Corbuzier bilang, kamu kalau sukses justru ngerjain apa yang nggak kamu sukain. Nah, menurut saya sih gini sih ya. Kalau pendapat saya sih, kalau saya sih
dalam sampai hari ini apa yang saya kerjakan itu pada dasarnya adalah saya cinta dengan apa yang saya kerjain. Saya love. Jadi yang pertama gini, kerjaan yang saya lakukan, saya nggak mau kerjaan yang menipu orang. Nah, saya kerjaan yang harus bisa membuat banyak orang hidupnya lebih baik. Saya bisa membantu bisnisnya orang lebih sukses. Itu kan yang saya lakukan hari ini kayak kerjaan branding itu seperti itu. Jadi kalau sekarang ditanya, tadi kan ada yang tanya network marketing ya. Saya network marketingnya juga unik. Saya yang pegang sekarang ini bukan network marketing biasa. Saya sebetulnya meskipun desainer, saya mencoba masuk ke bisnis network marketing, tapi network marketing yang saya jual adalah platform aplikasi yang nggak lazim. Karena apa? Platform aplikasi itu di luar harganya ratusan juta hingga miliar. Saya jual cuma 4 juta, 13,5. Jadi kemurahan kata orang. Nah, tapi itu yang membuat saya senang. Karena apa? Akhirnya dari gara-gara jual platform aplikasi ini, saya kenal begitu banyak pengusaha. Jadi nggak sombong ya bro ya. Ya. Kalau saya dibilang koneksi Sombong dari... juga nggak apa-apa bro, nggak ada masalah kok bro. Jadi hari ini tuh saya beruntung karena gara-gara saya jadi network marketing yang jual platform aplikasi, di mana kalau di sini saya top leader internasional ya. Tapi itu tidak membuat saya bangga, top leader internasional buat saya biasa aja. Tapi yang saya merasa bahagia itu koneksi saya ini sudah terbangun dari semua kota dari ujung ke ujung Indonesia ini, bro. Gara-gara saya jualan ini dan mereka tuh welcome sekali sama saya. Saya kenal begitu banyak pengusaha hari ini. Saya tinggal sudah tahu di kota ini yang terkenal siapa. Saya kenal yang di kota ini paling terkenal siapa. Karena mereka semua pakai platform aplikasi kita juga. Jadi Iya. makanya kalau dibilang hari ini sama bisnis apapun, bisnis sekarang ini butuhnya koneksi. Dan koneksi itu harus dibangun. Nah, itu yang kamu harus cari celah. Koneksi seperti apa? Kalau sekarang kita belum punya koneksi, itu bisa dimulai dengan sosial media punya koneksi. Kalau kamu bisa Exactly. nge-push sesuatu yang menarik, kamu akan punya fans. Kamu akan punya pengikut. Di sana kamu akan punya pengagum. Nah, itu adalah koneksi yang mulai kamu bangun dari awal ini. Dan ketika kamu semakin lama semakin besar, koneksi-koneksimu inilah yang nantinya akan menjadi, beberapa akan menjadi partner bisnismu. Seperti hari ini bro, saya juga planning tahun ini saya keluarin produk juga, salah satu produk kesehatan. Kenapa saya berani keluarin produk kesehatan? Karena saya sudah punya koneksi influencer di banyak kota Indonesia, bro. Nah, saya pikir saya punya banyak influencer dan mereka tanya terus, kok punya produk apa, kok punya produk apa. Yang lu Saya cerita punya waktu itu kenalan sama Pak. gua kan? Iya. Nah, sekarang Iya. orang juga punya ini. Sekarang orang punya pabrik juga saya kenal. Saya pikir, loh, saya nggak usah buka toko dong. Berarti saya pesen pabrik tinggal saya lempar ke Indonesia, happy ending sudah. Barang Iya. pasti sold out. Mereka punya fans yang akan beli dan barang ini bagus dari pabrik. Ya saya cuma main seperti itu aja. Saya lihat apa yang sudah kita tabung selama ini dari usia kita ini, pertemanan yang kita bikin ini, kita cuma lihat apa ya yang bisa saya connect dengan teman saya si A ini yang kita bisa saling menguntungkan. Apa yang saya connect dengan si B saling menguntungkan. Jangan kalau dengan teman itu begini. Apa ya yang saya bisa untung dari dia, tapi kita nggak mikirin dianya. Itu nggak Iya. bagus, bro. Betul, itu salah. Iya. Nah, kita kalau cari partner atau kita ingin bisnis, pikiran kita adalah harus pikiran yang baik. Apa ya yang saya bisa lakukan dengan si A ini, yang saya bisa nguntungin dia, saya juga ikut untung. Yang kita bisa kolaborasi. Jadi intinya pemikirannya harus sehat semua. Pemikiran yang positif bukan pemikiran yang mau untung sendiri. Tapi kalau Betul. kita misalnya, oh teman saya si A ini orangnya kaya sekali. Oke, saya tak gorok dia, tak jual barang ini mahal ke dia supaya saya dapat untung besar. Nah itu kamu siap-siap aja Itu temanmu one habis time ini hilang. profit ya, one time profit that's it. Iya, bahaya kalau kayak gitu. Kamu bukan membangun sebuah jaringan yang semakin besar, kamu sedang membunuh jaringanmu satu persatu itu. Luar biasa. Seperti itu. Ini ada lagi nih bro, Om saya ada kenalan penghasil vanili kering, tapi masih bingung soal pengiriman karena posisi saya di Kalimantan, produk posisi di Sulawesi. Udah gampang bro, kamu kan di Kalimantan sekarang, produk di Bro, Sulawesi. bro, tunggu Nah, bro. Ini lo ngomong, tapi gue cuma bilangin aja nih tinggal 30 detik, nanti gue live lagi. Karena di sini kan dihitungannya 1 jam mati, nanti lanjut.
को रेक खत्म कर देना ले माता दिखा दो ये बच्चे ही Oke, baik. Halo, balik lagi ya. 1 jam. Oke, menjawab tadi, kalau kalian memang punya produk bagus, sama dengan saya, kalau lihat produk bagus itu kan kita sudah melihatnya itu adalah sebuah duit ya. Yang gimana cara kita bisa menemukan suatu koneksi. Tadi kan dia ada di Kalimantan ya, Kalimantan, produknya di Sulawesi, ya. produknya Sulawesi. Yang pertama, menurut saya, kamu cari partner dulu di Kalimantan yang biasa datangkan barang dari Sulawesi. Kamu ajak dia Ada Pak partneran. Andri Wongso nih. Salam, Pak. Oh iya, halo Pak Andri Wongso. Kita coba kita cari partner di Kalimantan, ekspedisi atau dia sudah biasa trading atau biasa apa, kita cerita sama dia. Saya punya produk bagus dari Sulawesi, saya kebingungan, mau nggak jadi partner saya? Kita kerjasama. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Supaya peluang itu nggak hilang, kita bagi share sama dia keuntungannya, dan kita jelaskan bagaimana cara dapat untungnya. Seperti itu. Jadi, saya dulu memulainya seperti itu juga kok. Saya selalu mencari partner. Memang waktu itu saya belum dianggap apa-apa, tapi saya cerita dengan seorang pemilik perusahaan, Pak, saya punya ide seperti ini, saya dapat proyek kayak gini, mau nggak kerjasama dengan saya? Saya nggak akan nyulitkan Bapak, Bapak cuma tugasnya gini aja, nanti urusan ini saya beresin. Tapi kita hasilnya bagi dua. Orang langsung happy, kita langsung dapat partner, dan sampai sekarang pebisnis itu akhirnya jadi teman baik sama saya ya. Nah, seperti itu. Betul. Terus bro, sekarang kesibukan lo gimana menggunakan waktu lo dalam keseharian lo selama di work from home, bro? Nah, ini dia, bro. Sebetulnya di work from home, yang pertama, saya nggak selalu di rumah ya. Saya mungkin kadang harus keluar, karena tadi kembali saya harus ada urusan ke pabrik, untuk ngontrol pabrik, untuk ngatur desain. Karena di sini yang saya atur adalah saya tetap harus ngatur bagaimana disinfektan yang produksi yang benar campurannya ini bisa disebar cepat untuk juga membantu memberantas corona. Yang kedua, saya juga mengadakan beberapa meeting online dengan beberapa company, tetap kita jalan, yang termasuk bikin startup, kemudian kemarin ada mikir lagi beberapa company ngajak meeting, ya kita pakai cara online sekarang. Jadi saya nggak pernah merasa di rumah ini saya nganggur, nggak pernah, saya selalu sibuk. Bahkan saya tiap hari masih berusaha paling lambat 2 hari sekali ya, saya selalu berusaha nge-push Instagram saya bikin suatu tampilan yang agak unik, supaya apa? Karena Instagram itu adalah tempat para follower saya untuk melihat hari ini saya posting apa. Dan karena saya sudah bilang saya orang kreatif, kalau saya postingnya nggak ada kan, ini berarti idenya habis nih, jangan-jangan. Itu konsisten, bro. Jadi saya tetap harus posting sesuatu di Instagram. Besok saya harus posting lagi. Dan tiap hari saya berusaha posting. Cuman kemarin sempat, ya 2 hari, sempat biasanya sehari sekali ya. Karena kemarin di pabrik agak lama, saya cuman posting dalam 2 hari baru posting 1. Tapi ya tetap saya harus posting, nggak boleh sampai lebih dari 3 hari, nggak boleh. Itu konsistensi. Dan saya masih nyempetin juga desain, saya sempetin juga, saya masih ngatur bisnis yang lain-lain. Tapi semua ya by WA, kemudian ngatur, tadi karena saya punya banyak tim juga, sudah banyak di seluruh kota, saya juga tetap masih ngatur by blast WA. Saya punya 250 grup WA tim saya, yang saya hampir tiap hari saya share sesuatu ke semua grup itu. Dan itu mungkin orang, saya nge-share itu bisa butuh waktu 1 jam loh, untuk menjawab dan menge-share, kadang bisa 2-3 jam, tapi saya sempetin, karena menurut saya WA group sangat efektif ya, kita nggak perlu terbang ke kota-kota lain, kita bisa tetap komunikasi, seperti itu. Oke, guys, ada pertanyaan lagi tentang creative selling.
Ya, Itu sapa-sapa dulu sip. kalian. Tina Halo Wirawan, teman-teman yang mau Friends Swag, tanya, welcome. Hamzah be, 117. oh iya, teman-teman kalau besok saya juga diundang live sama Pak Tommy Wong, teman kita, jam 2 Iya. siang. Kalau memang besok topiknya agak beda lagi. Ya kalau besok ada yang mau dengerin lagi, kalau nggak bosan denger suara saya, silakan deh. Oh Ya, iya. iya 250 grup WA bener kalau Weh, nggak ini ditanya. ada Iya. jagoan dropship nih, Wikram JS. Wah, Kalau kontak WA saya ada 8.000 di handphone saya. 8 ribuan. ini namanya networker, maha networker nih, gurunya network kayaknya nih. Ya enggak juga bro, gara-gara keliling Indonesia kebanyakan, jadi temen sampai di mana-mana, semua saya simpen handphonenya. Iya. Teman-teman jangan lupa nanti follow Pak Sugimitro, juga jangan lupa follow upliftproject.co. Terus jangan lupa kalau ada waktu kesempatan komen di post gue kesan-kesan lo hari ini kan gue bikin 2 live. Apa sih yang lo dapetin dari dari situ? Jadi Pak Sugimitro juga bisa lihat, terus Pak Roy juga bisa lihat, gitu. Ini bagaimana maintenance relasi yang baik? Oke, ini saya jawab ya. Ya, Ya kembali bro, teman-teman, kalau kita bagaimana maintenance relasi yang baik, ya jadikan mereka adalah temanmu. Jangan kamu cuman mau untung dari mereka. Kamu harus saling berbagi ya. Maksudnya relasi yang baik adalah bagaimana kita saling bisa melengkapi, kita bisa menjadi teman yang enak diajak bicara, kemudian kita jadi bisa saling saling membangun. Seperti saya dengan Bro Sunil ini kan juga meskipun baru ketemu 2-3 kali, 2 kali ya mungkin ya, 2 kali. 2 kali aja, tapi kita juga langsung connect kan, Benar. karena Iya. kita begitu Bro Sunil ngajak saya live, oke, kapan bro, saya siap. Ya karena kita memang tidak ada niat jahat, sama-sama kita tahu kita bukan mau nipu, kita memang sudah ada chemistry-nya begitu ketemu. Nah itu yang kalian bangun deh. Bikin relasi yang baik adalah pola pikirmu jangan jahat sama orang. Pola pikirmu kalau ketemu orang selalu anggap, wah saya dapat teman baik nih, teman baru. Nah seperti itu. Jangan dipikir pola pikirnya ketemu orang, gimana ya saya bisa nguntungin orang ini. Nah itu bahaya, itu bukan relasi Wah, itu. dia bisa gua cuanin nih, cie. Cuan-cuan Iya, gitu kan. itu beda. Itu bukan relasi. Relasi kan lebih ke teman kerja, teman yang sama-sama untung, seperti itu. Itu namanya relasi gitu, bukan relasi, relasi. Wah ini banyak pertanyaan nih, mesti dijawab nih kayaknya ya. Apa Bicara nih usaha satu-satu dulu ya? percetakan. Ya, bisa Iya. bicara usaha percetakan nih Om, kan banyak produknya. Kira-kira cara ningkatin value semua produknya apa? Tingkatin produk yang paling laku atau ningkatin secara merata tapi pelan-pelan? Oke, jadi Bro Aslaman Nauri ini punya percetakan ya kalau saya tangkap ya. Gini, Ya, saya dulu juga banyak bergerak di percetakan karena saya banyak nyetak brosur, tapi saya kerjasama dengan beberapa percetakan. Kalau kalian punya bisnis percetakan, yang pertama begini, biasanya mereka akan memulai dengan mesin 1 warna, kemudian nanti mesin 2 warna, kemudian mesin 4 warna, kemudian percetakan itu tentunya kalian harus duitnya itu kamu coba lihat lagi kan percetakan biasanya ada finishing spot UV atau laminating. Nah percetakan yang semakin lama semakin besar adalah dia ketika menghitung daripada saya lempar di tempat lain spot UV atau laminating, saya mending beli mesinnya sendiri nggak mahal, saya siapin juga, saya cari order lagi. Kemudian mesin plong mulai beli sendiri, kemudian ditambah lagi mesin-mesin hot print. Jadi cara kembangkan kalau bisnis percetakan ya itu, kalau bisa kamu hulu ke hilir, kamu harus sudah mulai punya diri sendiri semua. Kamu akan semakin besar. Karena apa? Hargamu akan bisa semakin murah dan kamu akan lebih dipercaya orang. Kalau kamu presentasi, kamu bilang kamu sudah ada semua yang mereka butuhkan cuma di one stop shopping. Dan kamu akan dipercaya sama klienmu, kamu akan lebih mudah dapetin klien dengan begitu banyaknya yang sudah kamu punya mesin-mesin yang meskipun sebetulnya nggak mahal, tapi kamu sudah punya, kamu bilang kamu sudah punya mesin ini, mesin ini, mesin itu.
itu adalah salah satu nilai jual. Seperti itu, Bro Sunil. Dan Oke, yang tadi mantap. tanya ya, Iya. terjawab Ini ada nggak, satu lagi Bro Aslam ini? Ya, menurut Coach, sudut pandang prospek tentang usaha kuliner gimana? Itu ya pasti tetap akan orang butuh makan ya. Jadi kalau sekarang orang ke mall aja trennya untuk makan. Kemudian dengan adanya Gojek, orang semakin gampang jual makanan. Jadi sekarang UKM-UKM makanan itu gampang terkenal daripada dulu. Kalau sudut pandang prospek tentang usaha kuliner, saya bilang kalau kamu memang jago menciptakan masakan, ya itu bagus sekali. Tapi yang bisa membuat itu nggak bagus adalah ketika kamu hanyalah peniru makanan orang lain. Nah, itu bahaya. Misalnya nih, oh lagi tren bikin kopi, ikut bikin kopi. Nah, itu bahaya loh. Saya lihat nanti sebentar lagi yang akan berguguran adalah pemain kopi. Ini sudah saya tebak Ada, dari awal. tapi bisnis itu kan ada yang model yang everlasting, ada yang trending. Kalau gue lihat kan kopi itu trending, bro ya. Trending. Karena gini, banyak yang cuma ikut-ikutan, tapi dia tidak mendalamin filosofi kopinya. Jadi dia nggak Yes, ngerti. itu yang beda ya. Jadi nggak ada soul-nya. Ya, jiwanya nggak ada. Seperti yogurt, kalau kita lihat teman kita si Doni Sorseli, kenapa sukses yang lain tumbang? Karena dia Yeah. soul-nya punya, dia tahu yogurt itu harus rasanya seperti apa. Kemudian dia menjadikan bisnis itu menjadi fashion dengan dirubah warnanya jadi hitam. Nah, kalau kopi yang cuma ikut-ikutan, saya sudah coba beberapa kopi yang banyak ada hari ini, itu beberapa tuh rasanya bener-bener aneh banget. Soalnya manisnya minta ampun. Jadi mereka sudah nggak lagi kerasa kopinya, tapi kerasa manis-manis semua gitu. Terus rasanya sudah mulai kacau, blueberry lah, apa. Nah, ini yang kadang mereka nggak punya identitas. Nah, itu susah. Nanti itu akan bertumbangan, yang nggak punya identitas itu. Jadi, menurut saya Ya. sih, kalau kalian mau bisnis kuliner, tetap, ya kamu harus punya spesifikasi yang bisa kamu punyain yang nggak dipunyain orang. Kamu akan lebih gampang sukses dan terkenal. Contoh nih ya, misalnya kalau sekarang kamu lagi musim bebek penyet atau bebek sambal hijau misalnya, kenapa nggak bikin bebek sambal hitam misalnya, terus diviralkan? Mm-mm. Nah itu Mm-mm. akan Nah lebih itu kan sesuatu yang terkenal. beda. Iya kan? Iya itu Sesuatu yang dia. beda. Bebek Kok orang kosong bilang, gitu kan. Nah itu kan beda. kok bisa hitam kenapa? Ternyata bebeknya ini ada tambahan cumi-cumi kering yang ada warna hitamnya. Tapi kan nggak pernah ada yang bikin menu itu. Nah, itu bisa Itu ide terkenal. bisnis Jadi tuh. Jadi kalau tadi sudut pandang prospek tentang usaha kuliner gimana ya tergantung kamu. Gampang sukses sebetulnya, bukan nggak gampang. Temukan aja makanan yang enak, yang belum pernah ada, sebentar viral deh. Apalagi kalau Mm-mm. packagingnya juga dipikirin. Sebentar viral. Dan harganya cocok. Gampang banget kalau bisnis kuliner. Gue Nah, juga seperti itu. kepikiran tadi gue mau share sesuatu. Nih gue juga yakin banyak orang kepikiran dan ini adalah hal yang pernah gue pikirin. Persis apa yang lu Iya. ngomong tadi, gue baru keinget sih. Jadi gue pernah ada fase bro dalam hidup gue, di mana gue merasa gue tuh nggak punya kenalan, tau gak lo? Dan gue merasa gue tuh butuh network. Dan pada saat itu, gue itu nggak ngerti gue harus melangkahnya gimana, karena gue kan besar di kalangan Bombay bos, ya kan isinya tukang Iya. tekstil, ya kan. Lu Iya. gimana mau masuk ke kalangan yang lain? Dan itu kan butuh proses ya, apalagi kan adaptasi dan proses. Jadi menurut gue waktu itu gue kepikirannya gini, gimana nggak gue masuk ke sebuah organisasi? Dan di situ ada fase bro, fase gue harus adaptasi dan gue memberanikan diri untuk menjadi orang yang proaktif. Jadi nggak nunggu orang nyamperin gue. Jadi begitu ada perkumpulan, gue yang Iya. samperin satu, halo, salam kenal, nama saya Sunil, gini. Saya usahanya ini, Yes. ini. Mau dianggap, ngomong nggak dianggap, udah gue nggak peduli deh. Yang penting gue tujuannya baik, gue mau kenalan. Yes. Dan dalam proses itu bro, gue itu hanya waktu dalam 2 tahun dalam organisasi itu. Ini Prasetyo, lo apa gue nih, prasetyo.wu. Beda ya?
Siapa tuh Iya. Prasetyo.BU? Prasetyo kita bukan sih? Beda ya? Bukan, beda. Oh ya. Nah, terus Iya. habis itu gue dalam 2 tahun itu gue bener-bener konsisten banget ya. Gue aktif banget dalam organisasi itu sampai gue itu punya jabatan nasional, bro. Dan seperti Oh, yang bro ngomong, gue itu akhirnya punya kenalan di semua kan. Kalau organisasi itu ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus cabang. Itu kan di daerah, mau DKI, mau Kalimantan, mau iya. apa. Akhirnya pada saat musyawarah nasional ketemu semua, bro. Dan dari situ just one click, bro. And you have friends all over Indonesia gitu. Dan Yes. Iya. tapi itu butuh 2-3 tahun gue mupukin itu tanpa harapan apapun, tanpa nyuanin, tanpa mental cuan gitu kan. Bener-bener gue Iya. berusaha gitu. Dan itu Yes. mengingatkan waktu lu ngomong itu. Jadi memang kita harus berani melangkah dan harus tulus, itu kuncinya sih. Iya, benar. Sebetulnya saya juga sering bawain kelas personal branding ya. Kalau ada cerita dengan Bu ini. Jadi gini, personal branding itu kadang nggak semua orang paham. Kesuksesan seseorang itu ketika dia juga bisa membenahi branding dirinya. Jadi branding diri itu bagaimana menjadikan dia itu gampang disukain orang lain. Bagaimana dia bisa mencerminkan apa yang mewakili bisnisnya. Contoh gini nih, setiap orang ketemu Sugimitro, saya nggak usah terlalu banyak cerita. Pandangan mereka, pandangan pertama akan bilang saya adalah seorang desainer. Karena mereka melihat dari gaya dandan saya, mungkin karena lihat cincin saya juga aneh. Image itu sudah mereka langsung tangkap saya desainer. Dan kelebihannya kalau saya personal branding kuat, pengusaha-pengusaha itu kalau saya kasih harga mahal, mereka nggak nawar. Karena sudah tahu harga saya di levelnya mahal, karena dilihat dari penampilan saya memang looknya benar-benar desainer. Coba bayangin bro, kalau saya tampilnya nggak gaya desainer begini, misalnya saya tampilnya awut-awutan, nggak rapi, saya mau buka harga mahal juga orang bingung. Ini beneran lah bisa beneran lah bisa bikin suatu desain yang bagus, desain dirinya sendiri aja nggak mampu, pasti pikirannya akan seperti itu. Nah, kembali kalau kita mau punya banyak teman, kita juga harus menjadi seseorang yang bisa ngeblend di lingkungan yang kita mau blend. Contoh gini, kamu mau masuk di lingkungan komunitas anak gaul yang sukanya mereka tuh dandanannya tuh lebih gaya anak muda meskipun usia sudah tua. Terus kamu masuk ke sana dengan dandanan yang aneh sendiri, gayanya terlalu orang tua. Kira-kira mereka akan menerima kamu dengan gampang nggak? Nggak akan. Ya susah. Karena tapi dengan mindset gua menjadi diri gua sendiri apa adanya, mati nggak lo? Nah itu nggak gini ya. Menjadi apa adanya tuh nggak salah. Cuman tetap ya kamu harus menjadi apa adanya itu dalam ya, karakternya. Contoh gini ya, saya bukan penyuka pemakai batik ya, tapi kalau saya masuk ke kalangan pejabat, meeting sama pemerintahan, saya tetap harus pakai batik. Karena kan masa saya mau pakai baju kaosan, ini kan kita juga tetap tahu, kita menyesuaikan gaya style kita, tapi juga kita bisa ngeblend dengan mereka. Jadi ada blendingnya, gitu. Nah, ini yang kadang orang lupa. Kalau kita supaya gampang disenengin orang ya, kita harus di sana tuh ada 2 cara. Pertama, kita memang benar-benar tampil beda yang cari perhatian, tapi nggak norak. Yang kedua, kita benar-benar bisa membaur dengan mereka. Gitu. Nah, ini tadi ada banyak pertanyaan nih sepertinya nih, sampai nggak kejawab semua nih. Mas, saya mungkin sebagian ada yang bisa kejawab, sebagian enggak. Tunggu ya, gue lagi. Yeah. Mas mau tanya gimana menurut bisnis sepatu ya? Soalnya di sekitar saya banyak orang yang produksi dan jual sepatu. Kembali, oke, di sebelahnya Mas Onodi banyak orang yang jual sepatu. Sekarang kamu pelajarin dulu, Mas Onodi ini kehebatannya di mana? Kalau kamu kehebatannya di skill marketing, ya kamu tawarin pabrik-pabrik sepatu di sebelahmu untuk, boleh nggak saya ikut jualin sepatumu itu dengan gaya online? Kita kerjasama, saya nggak punya barang, yuk barangnya tak fotoin, tapi saya dapat komisi lebih tinggi, bisa nggak? Nah, itu caranya. Yang kedua, kalau kamu adalah seorang desainer, kalau sudah tahu di sebelahmu adalah pabrik sepatu semua, kenapa kamu nggak desain sepatu, lempar ke mereka, kamu punya desain sendiri, kamu jual dengan harga yang
terserah kamu. Nah, seperti itu. Nah, itu saya harus mendalami dulu Mas Onodi ini background-nya apa. Kalau enggak, Iya, saya juga nggak bisa tahu mau ngarahin kamu kemana, ya iya. kan? Pertanyaannya Seperti terlalu gitu, melebar soalnya, nggak lebar. spesifik Tapi banget. semoga yang Ya, tadi saya itu jawab dia. bisa menjawab lah. Ya, wajar lah Organisasinya itu beda apa? kan konsultan sama nanya di sini kan beda ya wajar. Ini ada satu lagi nih, contoh nih ada nih asmia.ami. Contoh kayak Yes. disinfektan tadi banyak banget yang jual dan banyak yang punya relasi ke pabrik. Yang bikin Ya. akhirnya sudahlah jualin ini toh nanti mereka juga bisa order langsung ke pabrik. Nah, dia itu punya concern gimana caranya yang elegan kita bisa mendapatkan keuntungan tersebut sebagai middleman tanpa ada interrupt konsumen langsung. Kayak dia takut banyak orang tuh menjadi middleman tuh punya kendala itu dipotong, bro. Oh, ya. Itu gimana Eh, caranya? jadi gini, teman-teman, kamu jangan takut kalau akan dipotong atau di apa. Di dalam hidup ini kembali tidak ada jalan yang kamu lihat lancar, itu nggak ada. Ketika kamu dipotong, kamu ditelikung sama teman, anggaplah itu adalah pelajaran. Jadi kamu mikir, oke, kalau saya dipotong gini berarti saya lain kali harus ada caranya bagaimana supaya saya nggak dipotong. Kemudian saya harus lebih cari distributor yang bisa saya pegang, yang dia konsisten di harga, nggak main harga, dia tahu kalau saya level 2 ya harganya segini. Nah, itu kamu harus bisa, uh, ini pembelajaran kok. Karena kalau kamu semakin sering mengalami masalah itu, kamu akan semakin hebat. Nggak ada orang hebat hari ini kalau tanpa masalah. Jadi kalau tadi tanya, saya mau ditelikung di apa, wajar itu sampai sekarang juga banyak yang seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri juga paham hal itu. Makanya di dalam seperti ini saya juga, karena saya juga skillnya bukan sampai ke main-main seperti apa. Kalau saya tadi dari pabrik, saya arahin pabrik aja bikin, kemudian saya cari distributor besarnya, saya suruh pegang, sudah selesai. Saya cuma transfer dari pabrik ke distributor besar, untuk main di market biarlah distributor yang mainin, saya nggak ikut campur lagi. Kan saya juga nggak fokus ke sana-sana. Kalau itu tergantung lagi ya. Jadi kamu pilihlah posisi yang paling enak buat kamu lah di setiap bisnis itu. Kamu akan menemukan kamu cocoknya di bidang mana. Karena online ini orang end user bisa langsung ke produsen. Nah, benar bisa dan kejadian itu berulang kali. Makanya cari produsennya itu yang komitmen juga. Kemudian kamu jangan menyerah. Karena kamu anggaplah itu suatu pelajaran, kamu perbanyak produknya. Kalau kalian semakin banyak pegang produk dan kalian sudah mulai mendapatkan prestasi, misalnya ada jual produk banyak, kalian suatu saat akan ditunjuk jadi agen besarnya. Nah, seperti itu. Jangan takut bersaing kalau hari ini. Kalau tadi sampai bagaimana orang bisa ke produsen, ke apa, itu sudah di sekarang ya banyak yang terjadi seperti itu. Tapi suatu Mami, saat kamu akan menemukan jalur yang pas lah nantinya. gue punya temen yang punya masalah kayak lo, akhirnya dia berubah dari middleman, dia bukan jadi middleman untuk ke konsumen lagi. Dia berubah menjadi agregatornya para produsen. Jadi dia mengklaim dirinya produsen terbesar karena dia mengagregator semua produsen. Itu juga menurut Nah, gue itu dia. ide yang kreatif. Jadi daripada dia Benar. pusing di tikung, dia yang tadi lo bilang all in one, semua mesin cetak ada, ini semua pabrik udah di bawah dia. Jadi udah Nah, selesai, lo mau kemana ada di gue. coba tadi kalau nggak kena masalah tadi, dia nggak akan keluar pikiran ide kreatif untuk dia jadi agregatornya tadi. Makanya jangan Betul. takut kena masalah. Kamu kalau mau hebat tuh masalahnya harus banyak. Jangan dikira, Ya. Pak Sudimitro kok jadi orang hebat dari ini, ngomongnya enak semuanya. Jangan salah loh. Saya sudah nanganin klien berapa ribu klien selama saya hidup. Saya sudah nggak muda. Makanya saya punya pengalaman cukup tinggi. Terus dikira saya bisa jadi hari ini cuman hitungan jam, ya enggak juga dong. Terus Pak Suki kok sudah jadi pembicara jadi hebat gini. Lah iya, saya sudah bicara di panggung sudah berapa ratus kali. Kan Ya, betul kembali semua sekali. ya proses lah. Kamu kalau nggak mau Proses. ngikutin prosesnya dari bawah, maunya di atas langsung ya nggak jadi apa-apa. Ya gampang jatuhnya. Ya Soalnya kamu zaman justru harus. sekarang itu susah. Orang pada mau jadi instan, bro. Nah itu dia. Saya bilang jangan salah. Saya juga kerja dulu mulai dari pegawai. Dari pegawai saya belajar. Oh ternyata di lingkungan pegawai itu seperti ini. Nggak bisa langsung minta jadi bos itu.
Kalau kamu terlalu mau di atas terus, mau jadi bos langsung, ya ampun. Kalau semua orang seperti itu, pegawainya siapa nanti? Proses Bisa itu kok harus jadi ada. bos. Bisa kok mau jadi bos, kawin aja sama janda kaya. Pokoknya kita ini harus jadi inilah apa ya? Ya jangan menyerah lah. Hidup itu kalau nggak ada masalah kamu nggak akan jadi orang hebat. Banyak masalah, kamu akan jadi orang yang tambah hebat. Orang yang hebat hari ini kebanyakan itu masalahnya luar biasa besarnya. Saya menjadi hari ini jangan salah, karena masalah saya terlalu banyak di sebelum-sebelumnya. Kalau nggak saya nggak jadi hari ini. Benar. Problem can be a blessing, guys. Problem can be a blessing. Jadi kalau Gimana kalian cara dapat kita masalah, melihatnya? benar. Kalau dapat masalah, jangan kalian itu malah terpuruk, kalian sedih, seperti masalah COVID-19 ini. Terus nanti yang diceritakan 20 tahun lagi, misalnya bangga. Kayak yang ada sekarang di story-storynya WA itu kan. Saya bangga ikut berjuang untuk COVID-19. Cuma tidur-tiduran di rumah. Ya ampun, kalau gitu mau dibanggain gimana? Justru bangganya tuh kalau bisa cerita. Wah, saya bangga nih, di saat yang lain tidur kebingungan, saya bisa menciptakan menu catering yang lebih gampang dicari orang, lebih gampang disukain orang. Ternyata kalau orang yang banyak rebahan itu dia butuh konsumsi misalnya ayam tulang lunak yang lebih banyak supaya tulangnya nggak gampang kropos misalnya ini. Kan kamu bisa aja bikin sesuatu yang yang unik-unik gitu loh. Kalian jangan bangganya karena ikut berjuang tidur-tiduran. Justru yang lain tidur, kamu menemukan usaha baru itu banggain. Iya. Seperti hari ini, saya juga belajar hari ini. Ternyata kalau masa-masa kok adanya corona ini, ternyata video seperti ini banyak yang nonton lebihan. Nah seperti itu juga saya baru tahu kan. Nah ini kan saya belajar. Ini pertama kali loh saya live show berdua ini. Saya belajar hal baru hari ini. Nah seperti itu. Betul bro. Oke, ada. Karena Ini banyak pertanyaan lagi kan? Enggak, itu bukan pertanyaan, itu cuma itu. Jadi intinya memang dalam kondisi seperti sekarang itu, gue kepikiran memang karena punya waktu yang bisa diluangkan itu, gue mencoba menebarkan manfaat ke temen gue sebanyak-banyaknya, sekalian ngenalin Lolo Pade juga ke teman-teman gue. Jadi intinya mereka juga lebih terbuka lagi wawasannya. At the end of the day, semua orang harus berjuang untuk membangun hidupnya masing-masing. Tapi nggak ada salahnya kita share dan kita empower orang karena itu bagian dari humanity. Iya. Jangan takut bagi ilmu ke orang lain karena semakin banyak saingan kamu semakin hebat nantinya. Topiknya jadi creative thinking, creative selling. Itu ada yang nanya ini live topik apa hari ini? Iya. Soalnya yang diajak bicara nih termasuk orang gila nih. Saya ini termasuk banyak orang yang bilang saya orang gila. Idenya terlalu kreatif, terlalu gak ada habisnya. Oke bro, sebagai penutup, apa pesan lo buat teman-teman? Ya teman-teman, kondisi hari ini memang ya kita bukan hanya kamu yang susah, sedunia ini lagi susah. Tapi pikirannya jangan fokus ke susahnya. Kamu fokusin apa yang halal berguna yang bisa kamu lakukan dengan keadaan ini. Seperti misalnya gini, karena sering di rumah, nggak ada kerjaan, justru adalah waktu yang paling bagus untuk kamu bisa belajar banyak hal digital yang baru dengan melalui YouTube. Kamu benahin Instagrammu, kamu benahin bagaimana kamu bisa mengerti digital marketing. Jangan dihabisin waktu dengan bermain-main nggak jelas. Misalnya, wah karena saya nggak kerja tiap hari saya mainan game. Lah nanti kecuali kamu memang mau jadi pemain game profesional lo ya. Kalau enggak ya, kamu coba deh. Waktu itu adalah duit ya. Kalau kita lihat maksudnya waktu itu sangat-sangat berharga. Saya pun kalau kondisi seperti ini, saya nggak akan menghabiskan waktu saya dengan hal-hal yang nggak berguna. Saya selalu mikir apa yang bisa saya lakukan ketika saya di ini. Paling nggak saya bisa tetap olahraga, saya paling nggak tetap bisa mengerjakan desain, saya tetap bisa ngatur meeting. Jadi tetap harus banyak yang bisa kita lakukan. Jangan
kita menikmati dengan ya sudah deh, kita lagi asik-asiknya saatnya main game bisa sepuasnya menyelesaikan banyak game. Saya bisa menyelesaikan banyak film. Lah filmnya ada gunanya nggak buat hidupmu nanti? Kalau ada gunanya ya sudah. Kalau kamu mau jadi sutradara film, kalau nggak ada gunanya tuh ngapain terus kamu nonton film banyak-banyak? Nah, itu lo pikirin. Apakah memang benar kamu sekarang ada film itu untuk kamu relax aja? Kalau hidupmu untuk relax, untuk nyantai-nyantai, berarti kamu benar-benar kondisi corona ini adalah membuang waktumu dengan tidak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kamu membuat ini adalah waktu-waktu semedi, waktu meditasi untuk kamu menjadi lebih hebat, kayak istilahnya pendekar yang masuk di dalam gua, dan dia ini dikasih kesempatan untuk mengupgrade semua kemampuannya, disuruh konsentrasi, menjadi hebat ketika dia keluar dari guanya. Nah, kamu jadilah pendekar itu, yang nantinya kamu akan menjadi seseorang yang luar biasa ketika corona ini sudah selesai dan kamu menjadi orang yang tak terkalahkan di banyak bisnis karena ilmumu sudah banyak yang baru dari yang kamu pelajarin di online. Enak loh sekarang ada online, nggak usah cari buku. Iya betul. Iya kan? Oke. Guys, thank you so much, Bro Sugimitro, amazing. Ya, Gua sama-sama. akan bikin nanti mungkin kita akan bikin seminar bareng dalam waktu dekat. Nanti Oke. gua akan cek dulu. Terus gua juga mau bilangin teman-teman, besok sore jam 6:30 gua ada live dengan salah satu pakar digital. Jadi teman-teman yang pengen belajar digital marketing bahkan tentang digital selling, dan ada giveaway ebook dari dia yang dia udah buat 165 halaman. Itu amazing banget. Gue akan post nanti malam schedule-nya, dan gue akan terus sharing sama teman-teman. Gue akan bombardir lo orang semua dengan informasi, kepala lo akan gue bor abis dengan ilmu-ilmu yang bisa membantu lo orang. Tapi untuk menjadikan lo orang sukses hanya bisa gue doain, dan actionnya harus dari diri lo orang masing-masing. Yes. Oke guys, jangan lupa follow kita berdua. Jangan lupa share komen lo di post gue tentang hari ini punya live, karena itu akan membantu memberikan appreciate kepada tamu-tamu gue yang hebat ini. Jadi mereka juga bisa baca what's your review about this content. And kalau bisa ya lo share teman-teman lo juga yang membutuhkan. Jangan lupa melakukan kebaikan, jangan lupa berdonasi, jangan lupa bantuin orang-orang yang tidak mampu. Selagi lo mampu, jangan menyerah, dan apa ya? Stay safe, stay at home. Ya. Oke. Ya, kita sama-sama berjuang. Pasti corona ini akan bisa diatasi dengan baik lah. Ya, ini proses semua. Ya. Thank you so much, bro. Good night. Salam sukses luar biasa. Salam sukses. Boom.